Saya Muhammad Hidam dari Prodi DKV. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan dan kendali diri dari bab 1. Bab pertama dari buku Self Driving karya Renard Casali membahas tentang pentingnya mengambil kendali atas diri sendiri dalam menghadapi perubahan. Dalam dunia yang terus berkembang, seseorang harus memiliki mental pengemudi, bukan sekadar penumpang. Dari buku ini, dari bab 1, poin-poin utamanya yaitu era perubahan. Dunia mengalami perubahan cepat karena teknologi dan globalisasi. Mereka yang tidak siap akan tertinggal, sedangkan yang siap akan memimpin. Mental pengemudi versus mental penumpang. Lanjut. Mental pengemudi yaitu aktif mengambil keputusan, berani menghadapi tantangan, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Sedangkan mental penumpang pasif, selalu menyalahkan keadaan, dan menunggu orang lain mengambil keputusan. Pentingnya kendali diri. Lanjut. Dan untuk sukses, seseorang harus mampu mengendalikan diri sendiri, bukan hanya mengikuti arus. Orang dengan self-driving memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidup. Membangun mindset self-driving. Berani keluar dari zona nyaman, mengembangkan keterampilan dan wawasan baru, tidak takut gagal, dan terus belajar dari kesalahan. Lanjut. Jadi kesimpulannya, bab ini mengajarkan bahwa kesuksesan datang dari kemampuan kita untuk mengendalikan hidup sendiri. Dengan memiliki mental pengemudi, seseorang bisa lebih siap menghadapi tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akhil Syed Gulamin dari Prodi DKV. Saya ingin mempresentasikan manusia berpikir. Lanjut. Manusia berpikir membahas bagaimana manusia menggunakan pikirannya untuk bertahan, berkembang, dan menciptakan perubahan di tengah dunia yang terus berubah. Menggali lebih dalam tentang cara berpikir manusia, bagaimana kebiasaan berpikir terbentuk, dan bagaimana kita bisa mengasah cara berpikir agar lebih kritis, kreatif, dan adaptif. Lanjut. Bagaimana manusia berpikir? Menjelaskan bahwa manusia berpikir dalam berbagai cara tergantung pada pengalaman, lingkungan, dan kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Ada beberapa pola pikir utama yang mengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan berinteraksi dengan dunia. Berpikir reflektif, menggunakan pengalaman masa lalu untuk memahami situasi saat ini. Berpikir kritis, menganalisis informasi secara objektif sebelum mengambil keputusan. Berpikir kreatif, menciptakan solusi baru dari sudut pandang yang berbeda. Berpikir adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan. Lanjut. Di era digital, informasi berlimpah, tetapi semuanya tidak benar. Banyak orang terjebak dalam pola pikir yang salah, seperti menerima berita hoax tanpa memeriksa kebenarannya, atau hanya berpikir dalam pola lama tanpa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menekankan kepentingannya memiliki mentalitas terbuka dan kritis, agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah atau pandangan yang sempit. Lanjut. Berpikir, hambatan dalam berpikir, bias kognitif, pola pikir yang keliru karena pengalaman atau keyakinan pribadi, ketakutan akan perubahan, enggan keluar dari zona nyaman, dan mencoba hal baru. Lanjut. Mengasah kemampuan berpikir, membaca dan menganalisis berbagai sumber informasi, jangan hanya menerima satu sudut pandang, berdiskusi dan berdebat dengan pendapat berbeda, agar tidak terjebak dalam pola pikir sempit, melatih logika dan penalaran,
menggunakan data dan fakta sebelum mengambil kesimpulan, berpikir kreatif dan inovatif, mencari solusi di luar kebiasaan. Memahami bagaimana cara manusia berpikir dan bagaimana kita mengasah cara berpikir agar lebih kritis, kreatif, dan adaptif di era digital yang penuh dengan informasi dan perubahan cepat, di mana berpikir dengan baik menjadi keterampilan yang sangat berharga. Lanjut. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Salsabila Nadine dari Desain Komunikasi Visual Kampus Cililitan. Saya akan menjelaskan bab 3, mengapa kaum muda memilih universitas. Beberapa tahun lalu, saya mulai memberikan pelatihan untuk mentransportasi messenger menjadi driver. Tentu saja para CEO senang. Mereka memberitahu saya bahwa di kantor mereka belakangan ini telah banyak ditemui pegawai berkarakter passenger ketimbang tipe driver. Masalahnya, mereka mampu menjadi driver bukan semata-mata karena kepiawaian menjalankan peran, melainkan karena mereka benar-benar sedang sakit. Sakit karena dendam sebuah janji yang tak terpenuhi, harap yang pupus, kerinduan yang tak tersampaikan, tekanan yang tak terlupakan, dan terserusnya. Coba baca berita tentang keributan BUMN yang keadaannya kurang sehat. Tiap kali didatangi pemimpin yang transportatif, maka selalu saja muncul perlawanan. Dan hampir pasti perlawanan itu dipelopori oleh brand messenger. Messenger yang sudah terbiasa menikmati macam-macam fasilitas. Sehingga ketika perusahaan dipimpin oleh para change leader, mereka juga bertransformasi dari kadar budaya passenger menjadi bad driver. Beranjak dari itu, saya pun mulai memimpin sebuah action research. Pertanyaan akademis yang ingin kami cari adalah meyakinkan perubahan bad passenger jadi good driver. Saya mulai menggali pengalaman yang ada. Ada kesan orang-orang bermasalah itu dipelihara oleh orang-orang tertentu di sisi atas, tetapi pada saat yang sama ia disakiti atas atasannya atau orang-orang di luar organisasi. Tetapi ini juga bisa terjadi karena pemegang saham membiarkan orang yang bagus, CEO, tidak diberi otoritas yang kuat, sehingga direksi ikut bermain dan saling melindungi. Saya mulai teringat pada proses seleksi calon pimpinan KPK yang beberapa kali melibatkan saya. Terus terang, proses seleksi pimpinan KPK sungguh mendebarkan, bahkan sangat kaya dengan tekanan. Selain proses ini diikuti pejabat-pejabat senior juga, diminati tokoh besar yang terbiasa melakukan proses seleksi. Fokus utama adalah tentang pentingnya mindset atau pola pikir dalam menghadapi perubahan. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa untuk dapat mengadaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, seseorang harus memiliki pola pikir yang terbuka dan siap untuk berubah. Salah satu konsep utama dalam bab ini adalah pentingnya memiliki sikap yang growth mindset, pola pikir berkembang, di mana kita harus terus-menerus belajar dan berkembang, bukan terpaku pada cara-cara lama yang sudah tidak relevan lagi. Mengajak pembaca untuk memahami bahwa dunia saat ini bukan lagi dunia yang bisa diprediksi dengan pasti, sehingga kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Perubahan yang cepat dan disruptif memaksa kita untuk mengembangkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga keinginan untuk terus mengeksplorasi dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Self-driving di sini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana seseorang bisa mengendalikan hidupnya dan menentukan arah tanpa tergantung pada orang lain atau situasi eksternal.
secara keseluruhan menekankan bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidup dan dunia kerja membutuhkan perubahan pola pikir, di mana kita harus siap menjadi pelajar sepanjang hayat dan memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Nama saya Rizky Arisaputra dari jurusan DKV untuk menjelaskan bab 4 tentang dua jenis penumpang, bad and good passenger. Beberapa tahun lalu, saya mulai memberikan pelatihan untuk mentransformasi passenger menjadi drivers. Tentu saja para CEO senang, tetapi sewaktu pelatihan itu kami jalankan. Tim yang saya pimpin menemukan begitu banyak orang yang bermasalah. Kami menemukan begitu banyak orang-orang yang bermasalah. Saya pikir betapa mengerikan orang-orang itu. Alih-alih menjadi pemimpin yang mempelopori kemajuan, mereka justru menjadi pemecah belah, menyuarakan kesakitan dan penderitaan. Wujudnya bisa berupa agresi, emosi tak terkendali, mengopori perlawanan, sinis negatif, tak mempercayai kebenaran. Luka batin rekaman masa lalu. Action research pun dimulai. Saya minta dicarikan sejumlah psikolog dan eksekutif pada bidang kepegawaian yang biasa menangani pegawai-pegawai bermasalah. Orang-orang bermasalah ini biasanya serba menyakitkan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk bagi atasan-atasannya. Kecewa dengan hasil itu, kami pun mencari cara baru. Kebetulan tahun itu kami mendapat rekan baru dari Profesor Dr. T.B. Roni Rahman Niti Baskara, seorang kriminolog senior Universitas Indonesia. Dia ternyata sependapat dengan apa yang saya pikirkan. Katanya, tokoh-tokoh senior ini memakai masker berlapis-lapis, harus kita buka baru kita bisa baca. Uji karat perubahan. Seperti emas, para driver perubahan juga ada ukuran karatnya. Semuanya bisa diukur dengan memeriksa sejumlah elemen. Tetapi ambil saja 3 hal ini. Integritas, end result, dan popularitas. Integritas tak bisa diukur dari popularitas, bahkan dalam organisasi tua yang guyup, sangat mungkin menjadi tidak populer. Diberi kendaraan cacat, apa salahnya? Dan sekarang perhatikanlah 2 orang berikut ini, Sano dan Sugeng. Sano tinggal di Aichi, Jepang, dan Sugeng di Mojokerto, Indonesia. Perhatikan pula kemandaratisan mereka untuk menggunakan kendaraan diri masing-masing. Setelah itu bandingkan dengan yang dilakukan Rian tadi dan Uut 47 terhadap ibu kandungnya sendiri dalam box selanjutnya. Werner Loser Dennis Wheatley. Saya pun mencari literatur pendukungnya sampai saya berkenalan dengan psikolog terkenal Dennis Wheatley yang menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang mewakili karakter pemenang dan akhirnya keluar sebagai pemenang, dengan orang-orang yang mempunyai jiwa pecundang yang akhirnya selalu kalah karena tak mau mengakui kekurangannya. From bad passenger to good passenger. Tak terkecuali Anda, baik rakyat biasa, pegawai yang hidupnya penuh dengan ketidakpastian, ketua serikat pekerja yang merasa kurang diperlakukan dengan adil, atau calon anggota parlemen yang baru saja tersingkir. Semuanya bisa berubah. Ini pun pasti ada imbalannya, yaitu yang pasti akan jauh lebih baik dengan kesejahteraan lahir batin. Latihan keluar dari zona nyaman. Ketika diminta kelompok usaha Agung Podomoro untuk menjadi rektor di Podomoro University, saya pun melakukan kunjungan ke beberapa kampus di Inggris dan Amerika Serikat. Sekitar seminggu saya diajak berkeliling di kampus yang dinobatkan sebagai the best school of entrepreneurship oleh lembaga independen.
Begini, setiap peserta pertama-tama ditanya terlebih dahulu apa minatnya. Lalu mereka diwajibkan memilih salah satu kegiatan. Tentu saja mahasiswa yang menyukai musik pasti akan memilih musik, karena tujuan adalah untuk melatih keluar dari zona nyaman. Maka mereka pertama-tama justru harus keluar dari zona nyaman. Maka mereka pertama-tama justru harus keluar dari minatnya. Bahkan pendidikannya kita sangat mengabaikan latihan-latihan seperti ini. Padahal salah satu syarat untuk menjadikan seorang driver adalah kemampuan dan keberanian untuk keluar dari zona zaman. Itulah sebab di kelas saya, mahasiswa diwajibkan membuat paspor, pergi seseorang diri ke salah satu negara di dunia ini. Satu orang satu negara tanpa ditemani siapapun, dan benari menghadapi situasi kekasaran. Sekian dari saya penjelasan bab 4. Terima kasih untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Silma Enamul Lydia dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Kampus Cilikan. Saat ini saya ingin mempresentasikan PPT yang diambil dari buku Self Driving karya Renald Kasali. Saya ambil dari bab 5 dengan judul Jenis Pengemudi Bad and Good Drivers. Latar belakangnya, sebelumnya dalam bab ini Renald Kasali mengklasifikasikan manusia berdasarkan mentalitas mereka dalam menjalani hidup, yaitu sebagai pengemudi atau driver atau penumpang passenger. Lebih lanjut, ia membagi kedua kategori ini menjadi dua subkategori, yaitu bad drivers atau pengemudi yang buruk serta good drivers atau pengemudi yang baik. Yang pertama yaitu bad drivers atau pengemudi yang buruk. Memiliki ciri-ciri tidak bertanggung jawab atas hidupnya dan sering menyalahkan orang lain atau keadaan, kemudian pasif dan menunggu arahan atau bantuan dari orang lain, kemudian tidak berani mengambil resiko dan lebih memilih zona nyaman, kemudian tidak memiliki tujuan yang jelas dan mudah terombang-ambing, serta sering mengeluh dan berpikiran negatif. Adapun dampak dari bad drivers ini ada yang ke-1, sulit mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, kemudian menjadi beban bagi orang lain dan lingkungan sekitar, dan yang terakhir tidak dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Lanjut. Yang kedua ada good drivers atau pengemudi yang baik. Memiliki ciri-ciri bertanggung jawab penuh atas hidupnya dan proaktif dalam mengambil tindakan. Yang kedua, mandiri dan memiliki inisiatif tinggi. Yang ketiga, berani mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas dan fokus untuk mencapainya. Dan yang terakhir, berpikir positif dan optimis. Dan adapun dampak dari good drivers ini yaitu mampu meraih kesuksesan dan kebahagiaan, memberikan kontribusi positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar, dan mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. Selain itu, Renald Kasali menekankan pentingnya untuk menjadi seorang good driver dalam menjalani hidup. Dengan memiliki mentalitas pengemudi yang baik, seseorang dapat pertama, mengendalikan arah hidup. Good driver tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga mampu menentukan arah dan tujuan hidupnya, kemudian mengatasi tantangan. Good driver memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan dengan berani dan optimis. Kemudian menciptakan peluang. Good driver tidak hanya menunggu peluang datang, tetapi juga aktif mencari dan menciptakan peluang baru. Dan yang terakhir, menginspirasi orang lain. Good driver dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain untuk menjadi lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa pada bab 5 ini, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan kembali mentalitas yang dimiliki dalam menjalani hidup. Apakah kita selama ini berperan sebagai bad driver atau good driver?
Jika kita ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, maka kita harus berupaya untuk menjadi seorang good driver. Sekian, terima kasih. Oke, halo teman-teman semua, Pak dosen yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membahas konsep self-driving. Dari buku self-driving, yaitu konsep self-discipline atau disiplin diri berdasarkan bab 6 dari buku self-driving oleh Renal Kasali. Disiplin diri ini ternyata sangat penting dalam kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Jadi mari kita mulai. Jadi apa itu disiplin diri? Disiplin diri adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri, mengelola waktu, dan tetap fokus pada tujuan. Meskipun ada godaan atau hambatan, ini bukan hanya soal kebiasaan baik, tetapi lebih pada bagaimana kita membuat pilihan yang bijaksana dan tetap konsisten. Meski situasi tidak mendukung seperti yang dikatakan oleh Renal Kasali, disiplin adalah fondasi untuk meraih kesuksesan. Nah, seperti kutipan yang ada, bentar bang, balik dulu. Nanti kalau gue bilang lanjut baru di slide ya. Disiplin diri adalah kemampuan untuk memprioritaskan tujuan jangka panjang daripada kepuasan instan. Oke, lanjut. Self-discipline dan kehormatan. Di sini Renal Kasali mengambil sebuah referensi dari sebuah film yang berjudul The Last Samurai yang dibintangi oleh Tom Cruise. Jadi di awal bab ini Renal Kasali memberikan contoh yang sangat menarik. Nah, dari film yang dibintangi oleh Tom Cruise ini, karakter yang diperankan belajar tentang nilai disiplin diri yang tinggi dari para samurai. Disiplin dalam kehidupan mereka bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang menjaga kehormatan dan konsistensi dalam bertindak. Kasali menggambarkan bahwa bahkan senjata yang lebih modern dan pasukan yang lebih besar tidak bisa mengalahkan orang yang disiplin. Dengan kutipan, bahkan senjata yang lebih modern dan pasukan yang lebih banyak sekalipun tak akan bisa mengalahkan samurai. Tak ada manusia yang mampu mengalahkan manusia-manusia disiplin. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 3 tipe jenis disiplin atau 3 jenis disiplin. Yang pertama adalah force disiplin, yang kedua adalah self disiplin, yang ketiga adalah indisiplin. Apa itu force indisiplin? Itu disiplin yang diterapkan oleh orang lain, seperti aturan di tempat kerja atau sekolah, misalnya kita bekerja keras hanya dengan diawasi atasan dan tanpa pengawasan. Kita bisa aja malas gitu. Yang kedua, self discipline, itu merupakan disiplin diri yang datang dari dalam diri kita. Ini adalah jenis disiplin yang sejati karena kita melakukannya tanpa ada yang memaksa. Kita melakukannya untuk mencapai tujuan kita sendiri. Lanjut. Yang ketiga, indisiplin. Ketidakdisiplinan ini adalah kebalikan dari disiplin gitu. Ini terjadi ketika kita tidak mampu mengendalikan diri sendiri dan gagal mencapai tujuan karena kurangnya komitmen dan usaha. Jadi, lanjut. Jadi, ini adalah pentingnya self control atau pengendalian diri. Dalam disiplin diri, self control atau pengendalian diri itu sangat penting. Tanpa pengendalian diri yang baik, kita akan mudah terjebak dalam godaan yang tidak bisa konsisten dalam mencapai tujuan. Pengendalian diri adalah tentang membuat pilihan yang bijak dan tetap berfokus meski ada banyak hal yang mengalihkan perhatian. Lanjut. Jadi, tetap disiplin dalam segala kondisi, in any situation. Disiplin diri bukan hanya diperlukan ketika keadaan mendukung, tapi juga ketika kita berada dalam situasi yang gak ideal. Disiplin sejati adalah ketika kita tetap bertindak dengan cara benar, meskipun tidak ada yang mengawasi kita. Ini adalah ujian yang sebenarnya dari disiplin diri kita. Disiplin sejati tidak tergantung pada situasi,
tapi pada keputusan kita untuk tetap berkomitmen pada tujuan. Lanjut. Kekuatan dari dalam. Jadi kekuatan disiplin itu berasal dari diri sendiri. Disiplin diri berawal dari dalam diri kita. Kekuatan untuk menjadi disiplin datang dari kesadaran diri kita dan motivasi internal yang kuat. Ini bukan hanya tentang mengikuti aturan eksternal, tapi tentang mengetahui tujuan kita dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi disiplin adalah kunci untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup. Kekuatan untuk bertindak disiplin tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kita adalah orang yang menentukan arah hidup kita. Lanjut. Disiplin fisik dan mental. Nah, disiplin diri ini tidak hanya berkaitan dengan pengendalian mental, tetapi juga fisik. Menjaga tubuh kita dalam kondisi sehat dengan makan benar, tidur cukup, dan berolahraga itu akan mendukung disiplin mental kita. Jadi keseimbangan antara keduanya adalah fondasi untuk keberhasilan jangka panjang. Disiplin fisik dan mental adalah dua sisi dari koin yang sama. Satu tanpa yang lain akan mengurangi potensi kita. Lanjut. Mulailah dengan langkah kecil. The art of starting. Seni memulai. Salah satu tantangan terbesar dalam disiplin diri adalah memulai. Banyak dari kita merasa gak siap atau terlalu takut untuk mulai. Namun dengan memulai sekarang dan mengambil langkah kecil, kita akan menemukan momentum yang membantu kita untuk terus maju. Yang penting adalah kita mengambil langkah pertama, meskipun itu kecil. Lanjut. Start early, start now. Mulailah sejak dini. Jadi ya nggak usah ditunda lagi. Mulai aja sekarang. Bahkan jika langkah pertama yang kita ambil itu terkesan kecil, mengambil langkah pertama memberikan kita lebih banyak waktu untuk berkembang. Waktu terus berjalan, kita juga semakin tua. Dan semakin kita menunda, semakin kita kehilangan peluang. Orang yang menunda itu selalu kalah. Mulailah sekarang, gak peduli seberapa kecil langkah. Lanjut. Start small. Jadi, disiplin diri itu kunci utama yang saya temukan dalam perjalanan mencapai kesuksesan. Bahkan langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih berharga daripada langkah besar yang hanya terjadi sesekali. Lanjut. Nah, ciri orang disiplin. Orang yang selalu membuat keputusan yang walaupun dalam kesulitan mereka tetap bisa disiplin. Mereka mampu untuk mengatur waktu, mengatur diri mereka sendiri dengan baik. Lanjut. Nah, disiplin juga melibatkan kemampuan untuk tetap tertarik. Ya, jadi ketika kita disiplin, menjaga kedisiplinan, itu akan menjaga minat dan motivasi kita terhadap satu hal. Tentang apapun itu, tentang hobi kah, tentang pendidikan kah. Jika kita disiplin, kita akan tetap akan merasa tertarik, akan merasa termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Yang dimana hal itu hal yang bermanfaat, hal yang positif. Lanjut. Jadi berlatih disiplin itu hal-hal yang sangat penting untuk dimulai sejak dini, sejak sekarang, sejak Anda mendengar saya berbicara ini. Jadi mulai sekarang, mulailah disiplin gitu, berlatih disiplin. Dan itu semua bisa kita petik setelah kita berlatih, itu semua akan tumbuh. Itu semua pasti kita bisa petik
hasil dari kita disiplin adalah kepuasan diri sendiri nantinya. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah disiplin diri adalah kunci utama yang saya temukan dalam perjalanan mencapai kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Melalui buku ini, saya belajar bahwa disiplin diri bukan hanya tentang mengikuti aturan atau rutinitas yang ketat, tapi lebih kepada bagaimana saya mengendalikan diri, membuat pilihan yang lebih bijak, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ya, meskipun ada banyak godaan di sepanjang jalan, saya menyadari bahwa seperti yang ditekankan dalam film The Last Samurai itu, bahkan teknologi canggih pun dan kekuatan fisik pun nggak mampu mengalahkan seseorang yang memiliki disiplin diri yang kuat. Gitu. Disiplin diri bukan sekedar kemampuan untuk menahan keinginan sesaat, tapi juga tentang kemampuan untuk bertindak meskipun situasi tidak mendukung. Ya, dengan memulai dari langkah kecil, menjaga komitmen, saya percaya bahwa dapat terus berkembang dan mencapai potensi terbaik saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkuman bab 7 self-driving menjadi driver atau passenger. Lanjut, Man. Yang berjudul Berani Mengambil Resiko, Kunci Kendali dan Kesuksesan. Lanjut. Pokok-pokok pemikiran dalam bab 7. Mengatasi ketakutan. Banyak orang enggan mengambil resiko karena takut gagal, takut kehilangan, atau takut menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Ketakutan ini sering menjadi penghalang utama untuk maju dan bertumbuh. Reynolds menekankan bahwa resiko tidak bisa dihindari dalam hidup, terutama jika kita ingin meraih sesuatu yang besar. Lanjut. Pola pikir driver yang berani. Orang yang berperan sebagai driver dalam hidup mereka adalah mereka yang berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi resiko dengan perencanaan yang matang. Mereka memahami bahwa resiko adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Lanjut, Man. Mengelola resiko bukan menghindarinya. Resiko tidak harus dihindari, tetapi perlu dikelola. Reynolds mengajarkan bagaimana menganalisis resiko secara rasional, mengambil keputusan berdasarkan data dan intuisi yang seimbang, serta belajar dari pengalaman untuk meminimalkan kegagalan di masa depan. Lanjut. Kisah inspiratif. Dalam bab ini, Reynolds sering membagikan cerita nyata tentang individu atau organisasi yang berhasil karena berani mengambil resiko. Cerita-cerita ini menunjukkan bagaimana keputusan yang tampaknya berisiko justru menjadi titik balik dalam mencapai keberhasilan. Lanjut. Bergerak maju dengan mentalitas positif. Resiko seringkali membuka peluang baru yang tidak terlihat sebelumnya. Orang yang berani mengambil resiko biasanya memiliki kepercayaan diri dan optimisme untuk terus bergerak maju meskipun menghadapi tantangan. Untuk kesimpulannya, bab ini mengajarkan bahwa tanpa keberanian untuk mengambil resiko, kita akan tetap berada dalam zona nyaman dan menjadi penumpang dalam hidup kita sendiri. Resiko adalah jembatan menuju perubahan, pembelajaran, dan kemajuan. Itu saja rangkuman dari bab 7. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Hafiz Bustami dari Prodi DKV dari kampus Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari buku Self-Driving dari bab 8 yang berjudul Bermain untuk Menang. Bermain untuk menang itu menjadi ada 3 bagian. Yang pertama itu ada strategi mentalis, 2 perencanaan dan persiapan, dan yang ketiga pelaksanaan dan evaluasi. Yang pertama, strategi mentalitas.
yaitu membangun mentalitas pemenang. Di sini ada 3 macam dari mentalitas pemenang. Yang pertama keyakinan diri, yang kedua ketahanan mental, dan yang ketiga positive mindset. Keyakinan diri itu sendiri adalah kepercayaan akan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Ini adalah salah satu pondasi dari kesuksesan. Yang kedua yaitu ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap fokus dan tangguh meski menghadapi tekanan dan kesulitan. Ini penting untuk menjaga semangat dan produktivitas. Dan yang ketiga, positive mindset. Positive mindset adalah sikap optimis yang memandang tantangan sebagai peluang. Sikap ini membuat seseorang lebih mudah beradaptasi dan berkembang. Lalu, mengatur emosi. Mengendalikan stres melibatkan teknik-teknik untuk menenangkan pikiran. Ini termasuk pernapasan, meditasi, dan olahraga ringan. Membangkitkan motivasi adalah proses menemukan alasan kuat yang mendorong tindakan. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan tujuan yang jelas dan merayakan pencapaian kecil. Yang kedua, perencanaan dan persiapan. Di sini ada 2 penjelasan, yaitu 1 menganalisis lawan dan yang kedua mengenal lingkungan. Lanjut aja. Lalu menyusun strategi. Menyusun strategi mengidentifikasikan kelemahan, menemukan titik lemah dalam sistem atau proses saat ini yang dapat diubah atau dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan. Lalu memanfaatkan kekuatan diri. Menggunakan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengatasi tantangan. Lalu menentukan target. Menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai termasuk tonggak dan indikator keberhasilan yang jelas untuk mengatur kemajuan. Lalu yang ketiga, penjelasan yang terakhir, pelaksanaan dan evaluasi, yaitu ada implementasi strategi. Ada 2 langkah. Yang pertama eksekusi langkah-langkah dan 2 pengambilan keputusan. 1. Eksekusi langkah menjelaskan bagaimana setiap langkah dan strategi yang telah direncanakan diimplementasikan dengan detail dan kontrol agar tujuan tercapai. Yang kedua, pengambilan keputusan. Menguraikan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien saat pelaksanaan strategi, termasuk identifikasi dan mitigasi risiko. Lalu yang terakhir, evaluasi hasil. Ada 3 penjelasan di sini. Yang pertama analisis keberhasilan, yang kedua pembelajaran dari kesalahan, yang ketiga penyesuaian strategi. Analisis keberhasilan yaitu mengevaluasi sejauh mana tujuan utama telah tercapai dengan menganalisis kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua, pembelajaran dari kesalahan. Melakukan review terhadap kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan dan mencari tahu bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dihindari di masa depan. Lalu yang terakhir, penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran, melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ke depan. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Saka dari Desain Komunikasi Visual semester 3. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang the power of simplicity. Apa itu the power of simplicity?
Simplicity atau kesederhanaan adalah kondisi, sifat, atau kualitas yang memungkinkan segala sesuatu untuk dipertimbangkan. Kesederhanaan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti seni, desain, dan gaya hidup. Simplicity is a hard word. Tak banyak orang yang menyadari bahwa menambah ilmu adalah suatu hal dan menggunakan ilmu dalam kegiatan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Dibutuhkan lebih dari sekedar menyimpannya untuk dapat digunakan secara efektif. Diperlukan banyak penyesuaian yang berarti penyederhanaan. Ribet sama dengan lamban. Sulit sekali menghasilkan manusia driver dari proses pendidikan yang berlebihan muatan, yang guru-gurunya ribet dan beranggapan the more is the better. Semakin banyak yang diramu, maka semakin bagus. Faktanya, semakin banyak isi ramuan, Anda akan semakin bingung. Rintangan membuatnya simpel. Namun demikian, mengubah suatu sistem dan cara berpikir yang sudah established dari yang complicated ke yang lebih simpel ternyata tidaklah mudah. Ada beberapa rintangan yang harus diatasi, dan itu ada diantaranya. Pertama, simple dianggap bodoh. Sebagian orang masih percaya bahwa sesuatu yang sederhana dan mudah adalah kebodohan. Tidak menantang, sebagian orang masih senang memamerkan kesulitan dan kompleksitas sebagai kehebatan. Kedua, kecenderungan jalan pintas. Tidak semua orang menyederhanakan sistem bertujuan baik. Sebagian orang memang menyimpan agenda jalan pintas dan mau enaknya saja. Ketiga, membuat simpel memakan waktu. Ternyata, membuat sesuatu menjadi lebih simpel itu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras dan waktu yang panjang untuk menyederhanakan suatu hal. Berikutnya adalah berlatihlah. Untuk bertransformasi menjadi driver, diperlukan serangkaian latihan agar mampu menjadi manusia yang gesit, simpel, tidak boros, namun juga tidak bodoh. Tidak seadanya atau mengesankan jalan pintas. Dan beberapa hal yang harus dilatih adalah, pertama, berlatih editing. Editing atau mengedit sudah terlebih dahulu dikenal dalam dunia jurnalistik, penerbitan, dan media. Namun, editing tidak hanya dibutuhkan terhadap tulisan, melainkan juga bahasa sehari-hari dan kehidupan kita. 2. Bersahabat. Berlatihlah dan buatlah diri Anda menjadi lebih bersahabat dengan lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan pandangan. 3. Predictable. Jadilah pemimpin yang bisa ditebak arah dan tujuannya. Buatlah orang-orang yang bekerja dengan Anda memahami apa makna bahasa tubuh dan kalimat Anda, sehingga mereka mudah membantu Anda. Tata dan klasifikasikan. Agar lebih mudah dalam bekerja, simpanlah selalu semua data, informasi, pengetahuan, atau barang-barang Anda secara sistematis. Kelima, berilah petunjuk atau navigasi. Agar hidup lebih simpel, berikanlah petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga seorang tidak tersesat. 7. Sederhanakan barang-barang bawaan Anda. Jangan menjadikan hidup Anda dikendalikan oleh banyaknya hal yang Anda inginkan dengan kesempurnaan dan tidak bisa Anda kerjakan sendiri. Terakhir, latihan bersyukur. Terimalah segala sesuatu dalam hidup ini dengan berhenti komplain, seperti disiplin. Rasa syukur juga harus dilatih dengan menerima segala dukungan dari orang lain apa adanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Aulia. Kali ini saya akan menjelaskan bab 10 Creative Thinking. Bab ini akan membahas tentang kreativitas dalam berpikir. Kita sebagai masyarakat harus bisa berpikir secara kreatif. Jika menguasai hal tersebut, maka kita bisa
bisa menjadi manusia yang kritis dan dinamis. Bukan sekedar pengetahuan, berpikir kreatif adalah keterampilan yang harus dilatih secara terus-menerus, karena dengan cara dilatihlah kita akan menjadi kreatif dan tak hanya bisa menggunakan kemampuan salah satu otak saja. Maka, kita bisa menggunakan kedua bagian otak kanan dan kiri. Otak kiri memiliki peran dalam melakukan analisis, evaluasi, dan juga logik. Sedangkan otak sebelah kanan memiliki peran untuk memiliki kesenian dan budaya, rasa, dan juga imajinasi. Namun sayangnya, sekolah di Indonesia lebih cenderung menggunakan otak bagian kiri sebagai acuan untuk berpikir. Karakteristik otak kiri mengikuti pola logis, objektif, kritis, why, kronologis dari detik ke detik, jam, hari, bulan, tahun, black or white, benar atau salah, melihat detail. Karakteristik otak kanan mengikuti debaran intuisi, menciptakan pola cara acak atau spontan, subjektif, why not, positif, melihat keseluruhan bukan elemen, tidak terbatas, atau break rules. Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini begitu pesat sehingga untuk memahaminya dibutuhkan ketekunan dan kerja keras. Tanpa pengetahuan tidak akan ada orang-orang yang bisa membuat gedung-gedung, pencakar langit, pesawat terbang, mobil-mobil canggih, bahan makanan baru, bahkan karya seni yang tidak mudah usang. Kemampuan memakai referensi atau referral thinking adalah berpikir dengan menggunakan fakta-fakta yang diungkap oleh para ilmuwan. Tetapi manusia sekolahan yang banyak membaca, kalau tidak berinteraksi dengan dunia asli, teknis, atau mungkin terlalu referral, bisa menjadi sangat terkurung dalam referensi-referensi yang sudah dibacanya. Oleh karena itu, mereka yang sudah terperangkap dan sering membicarakan hal pendapatnya itu bersifat teknis atau mungkin terlalu referral. Gabungan antara pengetahuan dan kreativitas adalah sebuah kekuatan untuk membentuk seseorang menjadi great driver. Pengetahuan menghasilkan referensi atau apa yang telah diuji secara benar dan fakta, serta metodologi. Sedangkan kreativitas mendukung Anda menjelajahi terra incognita, sebuah kawasan baru yang belum terpetakan. Dengan kreativitas, seseorang bisa mengambil keputusan yang baik, terutama saat mengalami masa-masa sulit yang membutuhkan cara-cara baru. Long thinking. Giovanni Corazza, pakar kreativitas dari University of Bologna, berpendapat long thinking adalah sebuah proses yang harus dilewati oleh semua orang yang ingin terus bertahan, bahkan maju sebagai seorang great driver yang memperbarui industri. Sebab bagi sebagian orang, hal-hal yang mudah dibuat rumit dan ribet. Padahal kita sendiri bisa menemukan pintu keluarnya, namun malah terkutat pada masalah tersebut. Hal inilah yang membutuhkan kreativitas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cara yang simpel. Brainstorming adalah metode yang dipakai untuk melatih sekelompok orang yang mencari cara-cara baru dalam mengatasi suatu masalah. Bentuklah lebih dulu kreativitas yang memungkinkan orang-orang kamu dapat berpikir beyond their boundaries. Thinking beyond their boundaries adalah sebuah kegiatan yang tujuannya untuk membentuk kejutan yang hanya Anda saja yang
hanya Anda saja yang terpikirkan cara atau kesimpulan hal tersebut. Visioning. Hal ini berguna untuk mengungkit dan memperbaiki kreativitas seseorang atau kelompok. Imajinasi masing-masing orang mencerminkan kebebasan berpikir masing-masing individu, dan kebebasan itu akan memengaruhi kreativitas mereka. Atribut listing. Atribut listing biasanya hanya menghasilkan kreativitas pada tahap awal produk, belum mencapai pendewasaan atau penuaan dalam industri. Atribut listing biasanya hanya menghasilkan produk based innovation yang tidak berefek besar dalam pembaruan industri. Total human experience. Dalam hal ini, kita harus bisa membedakan kreativitas di dalam produk, kreativitas dan kreativitas di luar produk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Setia Rizkila dari Prodi DKV. Jadi saya akan menjelaskan tentang buku Self Driving dari bab 11 yang berjudul Critical Thinking atau berpikir kritis. Jadi kita masuk ke pengertian apa itu critical thinking. Jadi berpikir kritis atau critical thinking itu adalah fondasi untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi dengan berpikir kritis ini masyarakat akan mudah terjebak kalau tidak memahami apa itu berpikir kritis dalam informasi yang salah seperti tahayul dan manipulasi. Tahan dulu. Ulang-ulang, Man. Nih, udah. Ulang-ulang. Sorry ya. Oke. Ulang ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari ulang. Sorry, anjir lah. Nama saya dari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Setia Rizkila dari Prodi DKV. Jadi saya akan menjelaskan tentang buku Self Driving dari bab 11 yang berjudul Critical Thinking atau berpikir kritis. Jadi saya akan menjelaskan pertama tentang pengertian critical thinking. Jadi critical thinking atau berpikir kritis adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Jadi tanpa kemampuan ini masyarakat akan mudah terjebak dalam informasi yang salah, seperti tahayul dan manipulasi. Dan sejarah mencatat bahwa tradisi berpikir ilmiah dimulai oleh para filsuf besar. Jadi ada 3 filsuf besar seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato. Dan yang menekankan pentingnya mempertanyakan dan menguji kebenaran. Jadi dari pemikiran mereka bertiga ini, jadi di berbagai kampus di Barat, semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah liberal arts selama 2 tahun pertama. Dan liberal arts itu mencakup melatih cara berpikir kritis dan menguji kebenaran, bukan sekedar menghafal informasi. Bahkan yang tidak terbiasa berpikir kritis mudah percaya pada mitos, rumor, dan manipulasi seperti yang terlihat dalam pemilihan presiden dan kasus Ponari. Jadi mereka bisa dengan mudah terjebak dalam berita yang bohong atau permainan uang. Penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis sejak dini adalah agar dapat mengevaluasi informasi dengan benar dan mencari bukti. Kemampuan berpikir kritis ini membantu mengatasi prasangka dan bias serta meningkatkan kecerdasan dan logika seseorang. Jadi di sini adalah rintangan berpikir kritis. Jadi ada banyak rintangan yang membuat masyarakat Indonesia itu sulit berpikir kritis, dan salah satunya adalah kurangnya informasi dan penjelasan. Jadi banyak orang lebih milih menyebarkan informasi yang menguntungkan diri sendiri, termasuk mereka yang memiliki pandangan ekstrem atau merasa tidak adil.
Orang dengan sifat humoris dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih ringan, sementara orang yang ceria akan mempersembahkan pesan yang positif. Jadi ada poin yang pertama, jika orang yang menerima pesan tidak berpikir kritis, mereka akan mudah mempercayai informasi tersebut tanpa mempertimbangkan kebenaran atau dampaknya. Jadi pesan-pesan tersebut kemudian disebarkan dengan cepat untuk memperluas pemahaman. Diperlukan bacaan, interaksi, dan pengalaman baru agar bisa melihat kebenaran dari sudut pandang berbeda. Keberanian untuk mencari kebenaran tergantung pada sikap individu, apakah mereka ingin jujur atau hanya mencari pembenaran saja. Dan poin yang kedua ada egosentrisme juga menjadi penghalang berpikir kritis. Egosentrisme didefinisikan juga sebagai sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal. Jadi egosentris ini hanya menghargai pendapat yang sama dengan mereka dan sering menyakiti orang lain. Selain itu ada juga orang yang lemah yang mudah dipengaruhi dan takut kehilangan dukungan sosial. Mereka tuh lebih cenderung mengikuti kelompok besar dan berpikir sempit. Itu adalah ciri orang yang tertutup, yang menganggap pandangan tunggal sebagai kebenaran dan jarang terbuka terhadap ide-ide baru. Manfaat, isinya ada manfaat untuk berpikir kritis yang berguna untuk mengekspresikan ide-ide. Jadi pemikiran kritis memiliki peran penting dalam menilai manfaat ide-ide baru, memilih ide-ide yang terbaik, dan memodifikasinya jika perlu, sehingga bermanfaat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kreativitas. Manfaat yang dapat diambil setiap orang dengan terbentuknya bangsa yang kritis. Jadi di sini ada 9 poin. Yang pertama adalah memahami argumen dan kepercayaan orang lain. Lalu yang kedua adalah mendapat kebijakan hidup. Yang ketiga lebih kritis, memungkinkan didapatnya teman-teman baru. Dan yang keempat lebih mampu mempertahankan argumentasi dan tidak selalu mengatakan iya. Yang kelima, mendapatkan pemahaman lebih dalam terhadap setiap masalah. Keenam, melatih keterbukaan dalam perubahan. Ketujuh, membantu menjadi lebih analitis. Kelapan, mencegah penindasan-penindasan opini dari dogma, asumsi, prasangka, dan kepentingan-kepentingan. Lalu yang terakhir, mencegah pengambilan keputusan yang saling bertentangan dan terkesan bodoh atau sembarangan. Lalu selain itu juga ketidakberdayaan dapat membuat individu mengikuti arus, sedangkan berpikir sempit menghalangi penerimaan pandangan baru. Distrust atau ketidakpercayaan pada orang lain juga mengarah pada sikap tidak kritis. Stereotyping adalah pandangan keliru yang menyederhanakan karakter kelompok tanpa fakta yang jelas. Budaya instan dan pendingin hasil cepat seringkali membuat seseorang tidak kritis, sedangkan selection perception membuat orang hanya mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangannya. Nah, berikut adalah elemen penting dalam berpikir kritis untuk mengembangkan pemikiran kritis yang meliputi yang pertama ada kejelasan, itu memastikan bahwa ide dan argumen disampaikan dengan jelas, lalu akurasi, memeriksa kebenaran informasi yang diterima, yang ketiga relevansi, menilai relevansi informasi terhadap isu yang sedang dibahas, kedalaman, menggali lebih dalam untuk memahami kompleksitas suatu masalah, lalu yang terakhir ada logika, menggunakan penalaran logis dalam membangun argumen. Jadi dengan memahami tantangan dan manfaat berpikir kritis ini, individu dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Lalu result atau hasil. Banyak latihan yang dapat diberikan untuk melatih daya kritis seseorang. Membaca sebuah perdebatan yang ramai diberitakan oleh media massa, menonton bersama film-film atau film-film iklan, mengkritis sebuah buku, dan latihan menggali pertanyaan, misalnya role playing tentang wawancara terhadap pegawai yang bermasalah, juga adalah latihan-latihan yang dapat disarankan. Selain itu, Anda juga bisa melatih diri untuk menjadi manusia yang dapat diterima sebagai manusia yang memiliki critical thinking standar, yaitu lebih terbuka, jujur, berani, sabar, memiliki rasa cinta yang sesama,
namun dengan besar, lalu tidak mudah tersinggung, menyadari kelemahan-kelemahan pribadi, terbuka terhadap kritik dan independen. Tentu saja hal sebaiknya juga harus dihindari, yaitu mengkritik secara agresif tahap hal-hal. Nah, lalu juga ada sikap yang perlu dimiliki. Nah, yang pertama ada membaca perdebatan, mengikuti tulisan yang saling berbalas pendapat di media massa dapat membantu individu memahami sebagai dari sudut pandang dan argumen. Lalu yang kedua ada menonton film dan iklan. Menonton film dan iklan menganalisis dapat melatih kemampuan untuk mengkritis pesan yang disampaikan dan teknik yang digunakan. Lalu ada mengkritis buku, membaca dan memberikan kritik terhadap buku juga dapat memperdalam pemahaman dan kemampuan analisis. Dan yang terakhir adalah latihan menggali pertanyaan. Role playing seperti wawancara terhadap pegawai yang bermasalah dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan bertanya dan mendengarkan. Dan ini adalah hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah kritik agresif, menghindari kritik yang bersifat menyerang dan tidak konstruktif. Lalu yang kedua ada merendahkan pendapat, tidak merendahkan pendapat orang lain, terutama yang berbeda. Yang ketiga, stereotyping, menghindari penilaian berdasarkan suku, ras, atau agama. Dan ini adalah keterampilan yang diperlukan, membedakan fakta dan opini, memahami perbedaan antara informasi yang dapat diverifikasi dan pendapatan pribadi. 2. Mengajukan pertanyaan, aktif bertanya untuk menggali informasi lebih dalam. Ketiga, melihat observasi mendalam, seperti menganalisis situasi dengan cermat dan mendalam. Lalu keempat, membongkar asumsi, mengidentifikasi dan mempertanyakan asumsi yang mendasari argumen. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan logika, menggunakan logika dan bukti yang solid dalam membuat keputusan. Lalu ini ada pentingnya kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan dalam menyampaikan pernyataan sangat penting untuk menghindari distorsi dan bias. Ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi yang sehat dan konstruktif. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari saya, melatih diri untuk berpikir kritis adalah proses yang melibatkan latihan, sikap, dan keterampilan tertentu dengan mengembangkan kemampuan yang saya berikan dari poin-poin tadi. Mungkin individu dapat lebih baik dalam menganalisis sebuah informasi, memahami berbagai perspektif, dan kontribusi pada diskusi yang lebih bermakna. Selain itu, penting untuk tetap menghormati pendapat orang lain dan tidak terjebak dalam sikap sinis atau merendahkan, sehingga dapat menciptakan dialog yang produktif dan saling menghargai. Itu saja poin-poin dan kesimpulan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Akbar Al-Hakim. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman growth mindset dari buku Self Driving by Renald Kasali. Ya, selanjutnya. Apa itu growth mindset? Nah, growth mindset adalah pola pikir yang berfokus pada perkembangan dan kemampuan untuk terus belajar. Berlawanan dengan fixed mindset yang menganggap kecerdasan dan bakat bersifat tetap. Orang dengan growth mindset percaya bahwa keterampilan dapat berkembang dengan usaha dan latihannya. Selanjutnya. Ciri-ciri orang yang mempunyai growth mindset ya. Yang pertama, tidak takut menghadapi tantangan. Yang kedua, melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman. Yang keempat, percaya bahwa usaha dapat meningkatkan kemampuan. Yang kelima, terus mencari peluang untuk berkembang. Selanjutnya,
Manfaat growth mindset. Di sini ada 5 manfaatnya, yang padahal masih banyak lagi yang lainnya. Manfaat yang pertama, lebih inovatif dan kreatif. Yang kedua, mudah beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan berkembang. Yang kelima, mampu mengarahkan diri sendiri. Oke, selanjutnya. Cara mengembangkan growth mindset. Yang pertama, lihat tantangan itu sebagai sebuah peluang untuk belajar. Yang kedua, jangan takut gagal. Maka jadikanlah kegagalan itu sebagai pelajaran. Yang ketiga, berlatih secara konsisten untuk meningkatkan keterampilan. Yang keempat, kita harus bisa menerima kritik dengan sikap terbuka. Yang kelima, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan skill Anda ataupun mindset Anda. Oke, kesimpulannya dari rangkuman ini adalah growth mindset membantu seseorang menjadi lebih adaptif, inovatif, dan sukses. Orang dengan pola pikir ini tidak takut tantangan dan terus-menerus berkembang. Selanjutnya, growth mindset adalah kunci untuk menjadi self-driver, mengarahkan diri sendiri menuju kesuksesan. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arsaputra menjelaskan bab 13 epilog mempersiapkan anak-anak dan sumber daya manusia. Bisnis kelas. Di pesawat terbang mungkin hanya di Indonesia. Anda bisa menyaksikan banyak keluarga muda membawa anak-anaknya duduk di kelas bisnis. 2 orang baby sister duduk sedikit di belakang, tak jauh dari batas kelas eksekutif mengawal anak-anaknya yang sudah bukan bayi lagi. Sayang sekali, anak-anak tersebut belum didik layaknya kelas menengah. Berteriak-teriak di antara kalangan bisnis, makan tercecer di jalan, dan memperlakukan pramugari seperti pembantu di rumah. Sebentar-sebentar, bel dipijit, dan pramugari bolak-balik sibuk hanya melayani 2 orang kakak beradik yang minta segalanya layanan. Pegawai dan staf kita. Mentalis passenger pada dasarnya terbentuk karena kurang terlatih life skill seseorang sehingga individu itu menjadi tidak cekatan dan terbelenggu. Executive function dan self-regulation yang tidak jalan. Terdapat indikasi kuat anak-anak muda sangat tidak fokus dalam bekerja. Pikirannya bercabang-cabang, lambat laun. Mereka akan sangat mengandalkan corporate branding sehingga perusahaan tumbuh karena customer atau klien yang datang sendiri. Setiap passenger bisa memilih menjadi bad or good atau sekalian menjadi bad driver. Dan perusahaan atau institusi pun punya pilihan memasukkan transformasi. Pengalaman kami di rumah perubahan menunjukkan transformasi harus dimulai dari upaya sungguh-sungguh untuk mengubah para passenger ini menjadi good passenger. Lalu menjadi good driver, mereka melatih pelatihan manajerial saja tak akan membuah hasil yang bermanfaat. Executive function. Kita semua akan sangat kesulitan menjaga dan membimbing anak-anak kita bila modal dasar executive function ini tidak ditanam sejak dini, apalagi bila sekolah hanya fokus pada angka dan huruf, seakan-akan pengetahuan dan rumus adalah segala-segalanya. Mereka menemukan di abad ini, kaum muda perlu mendapatkan fondasi hidup yang jauh lebih penting dari sekadar tahu angka dan huruf.
Kaum muda itu perlu dilatih 3 hal, working memory, inventory control, dan context flexibility. Ketiga hal itu hal yang akan membentuk generasi emas yang bertanggung jawab dan produktif. Fokus and self-control. Ini istilah executive function sendiri kini mulai dipakai para pendidik dan ahli manajemen karena merupakan modal dasar bagi kaum muda untuk menjadi a good driver. Tanpa executive function, kaum muda akan berhenti sekolah sebelum selesai, berhenti mendaki sebelum mencapai puncak gunung yang indah. Rupanya melatih anak-anak seperti itu ada metodenya seperti yang saya jelaskan di atas. Anak-anak bisa begitu fokus, bisa tetap kreatif dalam aturan yang disepakati, dan setelah mendalami konsep ini, saya mengatakan pada orang tua dan guru, inilah executive attention. Working memory. Setiap semester saya selalu mengajar tipe mahasiswa yang berbeda-beda. Kadang saya berkata kepada asisten saya, kali ini mahasiswa saya pandai-pandai. Ya, pandai menganalisis, melakukan sintesis, menyelesaikan tugas, aktivitas berpartisipasi, dan sedikit sekali yang tak menyelesaikan tugas. Kata anak-anak muda, capek deh. Anehnya, ada kalanya itu juga ada di kelas S3 yang isinya para dosen, pejabat publik, atau manajer. Selain mereka kurang fokus, tidak jarang saya juga merasa sangat letih, ibaratnya mendorong mobil yang mogok. Inilah yang disebut working memory. Untuk menjadi manusia yang memilih mental sebagai driver, tentu dibutuhkan working memory yang kuat. Artinya sistem memori bekerja dan selalu aktif, cekatan. Ini artinya pula di awal dunia kerja, kita perlu melatih kembali working memory kaum muda agar pikiran mereka tetap aktif, menjadi lebih peduli, lebih cekatan, dan mampu berpikir cepat. Hilangnya kecekatan. Sudah lama kita tidak mendengar kata kecekatan, seakan-akan kecerdasan emosi dan EQ nilai angka adalah segala-segalanya. Padahal dulu pada orang tua melatih anak-anaknya agar cekatan, cepat kaki ringan, tangan, segera jalankan tugas, bersihkan tempat tidur, dan seterusnya. Ia memberikan serangkaian sinyal yang perlu diperhatikan orang tua. Kenali gejala-gejala disorder berikut ini. Meninggalkan tugas sebelum diselesaikan, misalnya bermain tidak sampai tuntas, sudah berpindah-pindah, makan tak cuci piring, sering berkhayal tanpa kejelasan, tidak melakukan pekerjaan rumah yang diberikan sekolah, sering lupa jawaban yang sudah diberikan meski sudah angkat tangan, seringkali kacau dalam menata atau memasang suatu kesatuan, termasuk gagal menyusun dua kalimat yang berdiri sendiri menjadi satu. Nalar dan kebingungan. Banyak orang yang kacau menyamakan nalar dengan logika, memahami rumus-rumus atau bahasa. Memang gagasan berpikir akan tampak dalam bahasa dan matematika, tetapi sumbernya bisa jadi bukan dalam pelajaran yang diberikan para guru dalam bidang bahasa dan matematika. Anak kita perlu mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan karena mereka dilahirkan dan dibesarkan dengan kualitas yang berbeda-beda. Itu saja tidak dapat dituntut hasil yang sama. Anak-anak tentu saja tidak dapat dituntut hasil yang sama. Anak-anak tertentu misalnya mampu berhitung dengan angka-angka, yang lain perlu dilatih dengan cara mendengarkan cerita. Ada yang membutuhkan alat bantu visual, musik, dan seterusnya. Cognitive inflexibility. Anda mau tahu mengapa di sini banyak orang yang bergelar akademis tinggi kurang berhasil, kaku, bahkan frustasi dalam hidupnya? Pertanyaan seperti ini juga banyak diajukan para sekjen kementerian yang tengah menggelorakan reformasi birokrasi. Saya heran, sekolahnya bagus, tapi banyak yang sulit diajukan dan tak punya inisiatif.
Semuanya terpaku pada constraint. Di dalam birokrasi itu sendiri, orang-orang hebat bukan tidak tahu masalah yang dihadapi, melainkan tak berdaya mengatasinya. Semua orang bekerja under constraint, tetapi kalau constraint selalu dijadikan alasan, ini sudah menjadikan penyakit mental yang disebut cognitive instability. Pujian dan harga diri. Saya ingin masuk ke tajuk lain yang menghubungkan executive foundation dengan kemampuan untuk maju ke depan, yaitu rasa percaya diri dan penghargaan diri sejak 1969 melalui kelompok ilmuwan The Psychology of Self-Esteem. Nathaniel Branden telah membangun kesadaran dalam pendidikan bahwa harga diri self-esteem adalah elemen paling mendasar. Efek bumerang pujian. Po Bronson dan Ashley Merriman. Setelah meninjau 200 kajian itu, Baumeister 2003 sampai 2012 menyimpulkan bahwa memiliki harga diri yang tidak otomatis akan meninggalkan nilai atau presentasi karir seseorang. Tingginya self-esteem bahkan tidak mengurangi penggunaan alkohol dan tidak menurunkan perilaku kekasaran apapun. Orang yang sangat agresif, pelaku kekasaran, cenderung hanya memikirkan diri sendiri. Bukan pujian yang semu. Profesor New York University Judy Burke menjelaskan pujian itu penting, tetapi bukan pujian yang semu. Ini harus didasarkan pada kehebatan anak yang real. Sepertinya pada keterampilan atau bisa menafsirkan sebagai tak perlu melatih diri lebih jauh. Bahkan mereka mendiskonnya baik pujian yang tulus maupun kurang tulus. Cara lain memuji beri tantangan. Siswa melakukan kecurangan karena mereka tidak terbiasa menangani kegagalan. Masalahnya dipeperkan oleh orang tua yang mengabaikan kegagalan anak dan menegaskan bahwa anaknya akan melakukan lebih baik lain kali. Ilmuwan Michigan Jennifer Crocker menjelaskan bahwa anak-anak atau para guru, kalau belum di sini saya lampirkan untuk Anda. Sebelum saya tutup di PPT ini, dan saya terima kasih untuk semuanya menjelaskan buku yang sudah dikasih sama Pak Hekal, self-driving. Sebelum saya tutup, ada kalimat yang saya jelaskan, berakit-rakit ke hulu meski tak bersamamu, dia sudah berlalu, dan masa lalu bukanlah urusanku. Setiap pertemuan punya akhirnya, setiap cerita punya titiknya. Dan hari ini biarkan saya mengakhiri dengan satu kata, terima kasih. Kita tutup dengan baca basmalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih semuanya.